Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti acara kultum yang akan kami sampaikan. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, jadi kita tahu dalilnya adalah yang pertama Quran surat Al-Mujadilah, Quran surat 58 ya, ayatnya adalah ayat nomor 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah ya. Jadi Allah akan meninggikan, akan menaikkan orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu beberapa derajat di atasnya. Ya, jadi kita semua itu harus menuntut ilmu ya, sangat penting ya, seperti itu. Kemudian dalil yang kedua adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah Quran surat Al-Alaq ya. Quran surat 96 ayat nomor 1. Jadi Iqra, bacalah ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita kalau belajar itu ya menurut aturan dari yang menciptakan. Jadi tidak boleh semaunya. Ya, kemudian yang ketiga adalah surat An-Nahl ya. Quran surat nomor 16, ayatnya 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikr. Jadi bertanyalah kepada ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau kita mempunyai masalah atau tidak bisa, itu harus bertanya kepada ahlinya. Jadi ahlinya itu berarti yang mempunyai ilmu. Jadi dari beberapa dalil tadi itu sangat penting ya. Sangat penting kita itu menuntut ilmu. Kemudian kalau dari hadis juga ada ya. Dari hadis itu ada ini, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim ya. Jadi kewajiban ya semua orang ya, semua muslimin, muslimat ya, mukminin, mukminat itu adalah menuntut ilmu. Kemudian ada hadis lagi itu dari Bukhari ya, dari Muslim ya. Itu tentang ini. Jadi kalau kita ya, barang siapa ya menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa sangat penting ya untuk menuntut ilmu, maka mari kita harus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian jenis apa? Jenis seperti apa ya? Jenis-jenis dikelompokkan seperti apa? Kalau terkait dengan kewajiban. Jadi ada dua ya. Jadi wajib ain dan wajib kifayah ya. Wajib ain itu semua muslim itu harus tahu ya, harus tahu tentang ilmu itu, misalnya tentang akidah ya, akidah atau tauhid yang lurus ya, itu kita harus mempelajari, kita harus tahu ya, mengenal Allah ya, mengenal malaikat, mengenal kitab, rasul, kemudian mengenal hari akhir dan takdir, qada, kita harus tahu. Karena itu semua adalah dasar ya, dasar kita berperilaku, kita bekerja, berkarya. Itu kalau tidak mempunyai akidah yang lurus, oh bahaya ya. Jadi kita akan ada musyrik ya, tercampur oleh musyrik. Kemudian ibadah ya, ibadah mahdhah itu kita juga harus tahu, wajib ain itu ya, tentang cara sholat ya, cara puasa Ramadan, kemudian cara berzakat, naik haji gitu, seperti itu kita juga harus paham. Kemudian yang wajib kifayah itu ada yang wajib kifayah cabang agama, ilmu agama, misalnya tentang hukum Islam ya, tentang hukum waris, tentang tarikh ya, sejarah Islam. Itu mungkin ada sebagian yang mendalami, kita sebagian yang lain tidak harus bisa seperti itu. Tapi ya nanti kalau misalnya ada permasalahan kita bisa bertanya. Kemudian kalau wajib kifayah yang lain misalnya tentang ilmu umum ya. Kalau wajib kifayah itu tidak harus tiap individu. Jadi itu kewajiban dibebankan kepada kelompok atau komunitas. Ya. Jadi kalau wajib kifayah secara umum itu misalnya ilmu teknik sipil, ilmu kedokteran, ya,
ilmu psikologi, ilmu arsitektur, nggih, seperti itu. Maka kalau kita tidak harus tahu, jadi tidak harus semua itu kita ketahui, tapi kita hanya sebagian, mungkin sebagian dari kelompok orang itu atau komunitas itu ada. Misalnya dalam suatu daerah ya sudah ada dokternya, sudah ada yang untuk membangun teknik sipil, misalnya ada psikolognya, mungkin ada masalah, nah bisa ditanyakan. Kemudian manfaatnya apa? Kita bisa mempunyai ilmu. Manfaatnya sangat banyak ya. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik, kemudian bisa efisien, efektif seperti itu. Maka ya dari situ kita tahu bahwa kita memang betul-betul ya, kita harus menuntut dengan ilmu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh hanya tenang-tenang ya, misalnya mengerjakan yang sia-sia seperti itu. Jadi kita harus menuntut yang wajib ain tadi, ditambah yang wajib kifayah, kita ya harus mempunyai spesialisasi ya, seperti itu supaya kita bisa mengembangkan diri, bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi sekali lagi saya harapkan semua orang lah ya, kita saling meningkatkan diri ya, jadi saling menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, wajib ain dan wajib kifayah ya, supaya kita bisa bermanfaat nih bagi orang lain. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.